Halo semuanya, saya Gabriela Roja. Saat ini saya akan memberikan tutorial pembuatan PowerPoint pada PowerPoint 2007. Untuk lebih lengkapnya, berikut videonya. Saat pertama kali kita membuka PowerPoint akan terlihat slide seperti ini. Lalu kita pilih layout, lalu kita pilih blank biar layoutnya menjadi kosong seperti ini. Karena kita akan edit sendiri backgroundnya. Selanjutnya kita klik desain. Nah, di sini kita bisa lihat di PowerPoint sudah banyak desain yang telah diberikan, tapi karena kita ingin custom, maka kita akan klik di background style. Selanjutnya akan keluar dengan format solid, gradient fill, dan picture. Texture kita pilih dari solid fill, lalu kita cari color yang diinginkan untuk backgroundnya. Nah, setelah memilih warna, lalu tekan close. Nah, background sudah menjadi sesuai apa yang kita pilih sebelumnya. Selanjutnya kembali ke menu home, lalu di sini kita bisa lihat di drawing, kita pilih shape yang kita inginkan. Nah, di sini saya akan membuat efek-efek seperti shimmer, seperti lingkaran yang bertumpuk-tumpuk. Nah, pertama-tama kita klik shape yang berbentuk lingkaran, lalu kita bentuk lingkaran besar. Nah, itu juga bisa disesuaikan sendiri oleh teman-teman ya. Lalu kita pilih warna di shape fill, warna sesuai apa yang kita inginkan. Bisa dicari di custom sendiri juga warnanya. Nah, saya pilih warna yang mendekati dengan warna background atau sama dengan warna background. Lalu, nah kita bisa lihat garis pinggirnya berwarna biru. Kita bisa menghilangkannya dengan shape outline-nya dikosongkan, dicentang menjadi kosong. Nah, karena warnanya sama dengan background, kita tidak bisa melihat perbedaannya kan. Nah, kita kembali lagi di desain, kita klik background style, lalu kita buka, kita melihat transparasinya. Kita bisa mengukur sendiri transparasi sesuai keinginan kita. Jadi sehingga bentuk lingkaran dengan latar atau backgroundnya itu tidak sama persis, tapi bisa mendekati warnanya. Nah, selanjutnya kita bisa membuat lagi lingkaran yang sama. Lebih mudah dengan cara kita mengcopy paste lingkaran sebelumnya, lalu tinggal kita cari saja warna yang kita inginkan. Kita bisa membuat color palette sendiri maupun mencari warna-warna yang sudah disediakan oleh PowerPoint. Setelah membuat bentuk dan memilih warna, selanjutnya kita sesuaikan lingkaran kedua dengan lingkaran yang pertama. Dibuat lebih kecil dari lingkaran yang pertama. Selanjutnya kita ulang step yang untuk membuat lingkaran kedua untuk membuat lingkaran-lingkaran selanjutnya. Ingat untuk selalu menyesuaikan lingkaran-lingkaran menjadi lebih kecil. Nah, kita klik kontrol pada laptop dan klik setiap lingkaran yang sudah dibuat tadi. Lalu kita ke format, kita klik di group. Lalu akan muncul di situ membuat grup. Lalu kita buat grup. Nah, jadi lingkaran yang tadi terpisah-pisah satu-satu sekarang bisa digeser secara bersamaan. Nah, kita masuk ke dalam membuat gradasi yang saya maksud, yaitu sekarang kita buat lingkaran menjadi lebih besar, lalu kita klik di shape effect, kita cari tingkat gradasi yang kita inginkan. Nah, dia akan mengecil seperti itu. Maka dari itu diawali dengan harus dibesarkan dulu bentuk lingkarannya sehingga efeknya bisa kelihatan. Dilanjutkan pada lingkaran kedua, ketiga, dan seterusnya, dan disesuaikan agar lingkarannya tetap seimbang dan rapi. Nah, ini bagian terakhir yang tinggal dirapikan saja. Nah, kalau sudah, kita bisa geser ke kanan dan ke kiri sesuai keinginan kita. Nah, kalau saya
saya geser ke sebelah kanan. Selanjutnya kita akan membuat tulisan di mana kita menggunakan text box, lalu kita bisa masukkan tulisan di dalamnya. Untuk menambah slide kita klik new slide, lalu kosong seperti ini. Kita ke insert sekarang, kita klik picture dan akan muncul picture seperti ini, lalu kita bisa sesuaikan. Nah, terus kita bisa besar kecilkan sesuai keinginan kita. Jika terlalu besar dan ingin disesuaikan dengan ukuran slide, kita bisa klik crop yang ada di kanan atas. Selanjutnya dalam pengeditan saya akan tambahkan shape seperti yang ada ditampilkan, lalu kita copy menjadi 3. Sekarang saya akan mengganti warnanya, tinggal klik di shape fill dan pilih warna yang diinginkan. Untuk warna pinggiran shape kita bisa klik di shape outline untuk memilih warna. Selanjutnya di sini saya memilih shape yang berbeda lagi untuk membuat shape sebelumnya menjadi unik dan lebih menarik. Lalu saya bentuk dan menyesuaikan sesuai dengan keinginan. Untuk mengisi teks kita bisa klik 2 kali pada shape yang kita inginkan, lalu kita bisa ketik di dalamnya. Lalu di sini saya menyesuaikan warna pada shape kedua di shape fill dan shape outline. Dan teks tulisan bisa kita ubah tulisannya di font dan juga ukurannya bisa dibesar kecil sesuai keinginan kita. Selanjutnya kita buat slide baru lagi, lalu latarnya karena sama kita copy paste saja pada slide sebelumnya. Lalu kita buat lagi di text box tulisan. Nah, sekarang saya pakai shape fill untuk tulisannya berwarna kuning. Lalu kita buat lagi di text box tulisan lagi. Lalu kita sesuaikan warna dan keinginan kita. Nah, di sini saya buat lagi pakai shape. Ada 4 kotak. Di sini saya tinggal copy paste dan ubah warna menyesuaikan keinginan kita menggunakan shape fill dan shape outline. Lalu kita bisa tulis lagi di dalam shape dengan mengklik 2 kali, lalu kita bisa langsung ketik di dalamnya. Selanjutnya saya cari shape berbentuk hati. Nah, terus saya tambahkan di shape yang sebelumnya. Jangan lupa untuk shape yang berbentuk hati dan shape yang pertama berbentuk kotak kita satukan menjadi grup seperti langkah sebelumnya. Nah, lalu klik lagi new slide, kita buat slide baru, lalu kita menggunakan latar warna kuning seperti contoh sebelumnya. Di sini sebenarnya langkahnya sudah berulang-ulang kali saja. Seperti latar belakang ini kita tinggal klik desain, lalu kita cari color sesuai kita punya mau. Lalu di sini kita menggunakan shape lagi bentuk hati, lalu kita klik 2 kali untuk mengisi tulisan di dalamnya. Dan susunannya itu letaknya terserah kita ya. Ini kita bisa atur sendiri besar kecilnya sesuai keinginan kita. Selanjutnya klik new slide lagi, copy lagi gambar untuk menjadi background. Nah, di sini saya akan menggunakan lingkaran. Saya akan membuat lingkaran-lingkaran kecil yang menyatu dengan lingkaran besar ini. Nah, ini bisa digunakan untuk langkah selanjutnya. Lalu saya buat lingkaran dengan shape outline tapi tanpa shape fill untuk menjadi garis lingkaran saja. Nah, terus saya tambahkan bentuk hati kecil-kecil di dalam situ. Jadi saat dia berputar atau dia bergerak, kita bisa melihat perbedaannya. Nah, selanjutnya ada slide baru lagi, tapi karena saya ingin sama, saya tinggal copy aja slide yang sebelumnya untuk menjadi slide baru. Jadi kita punya 2 slide yang sama bentuknya, tapi mungkin untuk penulisan atau di dalam text boxnya itu saja yang berbeda. Lalu new slide lagi dengan background yang sama, lalu menggunakan text box, atur fontnya, ukurannya, dan juga
background warna untuk tulisannya. Nah, ini new slide lagi tapi beda. Ini backgroundnya, gambarnya saya cuma pakai setengah, saya crop. Kalau saya cuma pakai setengah, terus warna backgroundnya juga saya ganti, bukan putih tapi menyamakan dengan slide yang paling pertama, yaitu warna pink. Lalu slide terakhir, seperti langkah yang pertama, kita cari color untuk backgroundnya. Lalu kita pakai text box untuk membuat tulisan, dan saya tambahkan shape lingkaran berwarna kuning. Nah, kita masuk di sesi menambahkan animasi. Kita tinggal klik di atas di animation di sebelah desain. Nah, di sini diklik di custom animation, lalu nanti akan muncul seperti ini. Selanjutnya saya klik text box yang sudah ada tulisannya, terus saya klik add effect, lalu kita cari efek mana yang mau kita gunakan. Kita bisa mengetes satu-satu, jika tidak suka kita bisa klik remove, lalu kita tes untuk add efek selanjutnya lagi. Jika efeknya sudah digunakan, kita bisa melihat bagaimana efek itu bekerja, kita bisa klik di play. Begitu pula dengan slide selanjutnya. Nah, di sini setiap shape saya gunakan add effect yang sama. Nah, di sini shape yang pertama, lalu shape yang kedua, lalu shape yang ketiga juga menggunakan efek yang sama. Nah, terus di sini saya akan mengatur speed atau kecepatan atau waktu masuk atau keluarnya efek yang digunakan pada setiap shape ya. Nah, di sini juga kita bisa menyesuaikan kapan masuknya efek tersebut bersama dengan shape yang telah ditentukan. Nah, kalau di sini setiap shape saya tentukan dengan on click atau saat menekan tombol klik baru dia bisa memulai. Nah, kalau di sini ada efek yang cukup khusus untuk text box pertama. Nah, di sini biar dia bisa masuk dan pas di tengah, kita bisa tarik keluar text boxnya dari luar slide. Nah, di situ kan ada anak panahnya kita bisa geser. Kita ya kira-kira merahnya di situ, lalu yang hijaunya kita bisa tarik mendekati text box atau menempel pada text box. Jadi nanti text boxnya bisa bergerak ke arah tengah sampai di titik merah tersebut. Nah, kita bisa klik play untuk melihat. Nah, dia cuma bisa sampai situ. Kalau kita mau lebih ke kiri lagi, kita bisa geser lagi anak panahnya, terus kita klik play untuk melihat nanti jadinya tuh seperti apa. Untuk text box yang lain dan juga shape yang lain, kita bisa cari efeknya sendiri di sini di add effect. Kita tentukan keluar masuknya juga kita bisa tentukan, dan juga waktu.
Nah, di sini kita bisa klik lagi shape, lalu kita add efek lagi. Kita bisa cari efek mana yang kita mau untuk digunakan pada shape ataupun text box. Nah, lalu di sini ada shape hati yang kedua. Nah, ini saya bisa gunakan efek yang hampir sama kayak slide sebelumnya untuk text box pertama, yaitu dia bisa geser ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, menyamping sesuai dengan arah panahnya. Nah, kalau ini saya gerakan dia dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, kita pindahkan dulu shape-nya ke bawah, lalu kita buat anak panahnya disesuaikan. Begitu juga dengan shape-shape lainnya, anak panahnya disesuaikan ke arah yang kita mau. Oke, selanjutnya ini cukup spesial. Nah, kalau efek ini kita harus perhatikan baik-baik. Ini menggunakan efek spin atau putar. Nah, di sini kita bisa ganti, kan ini 360 derajat putarnya. Kita ganti jadi half, jadi cuma 180. Nah, terus startnya ketika on click saja, terus speednya saya kasih medium. Nah, terus untuk perputarannya saya juga bisa atur. Kita bisa klik yang hijau itu, tadi ada lingkaran hijau, kita bisa atur perputarannya. Nah, terus untuk text boxnya, karena saya ingin masukkan bersama-sama saat shape-nya terputar dan saat shape-nya berhenti, kita sesuaikan saja waktunya. Untuk slide ini saya buat hal yang sama dengan slide sebelumnya. Untuk 3 slide terakhir, saya sengaja tidak menambahkan animasi pada setiap text box. Selanjutnya ini saya akan menambahkan animasi transisi untuk setiap slide. Jadi pergantian slide tidak menjadi membosankan. Nah, kita tetap pada animasi, lalu kita bisa klik. Nah, gambar-gambar di atas itu kita bisa lihat. Untuk transition kita bisa cari dan pilih sesuai yang kita inginkan. Untuk setiap slide kita menyesuaikan juga dengan transition speed yang kita inginkan atau kecepatan transisi slide yang kita inginkan. Segitu dulu tutorial video dari saya, semoga bisa dimengerti. Terima kasih.